Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Bisa Usaha Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam acara Wisdom. Saya percaya dalam hal ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan indahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam 3 acara ke depan, saya akan membahas mengenai bagaimana kita menguji diri kita sendiri, apakah kita betul dalam keselamatan kita, dan kita belajar bagaimana kata-kata penting dalam Alkitab kita yang harus Anda mengerti dalam pelajaran ini. Bapak Ibu siapkan saja pensil atau ballpoint dengan kertas, Anda bisa mencatatnya, dan terima kasih banyak Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah memberikan kepada kami banyak hal untuk bantuan, doa, daya, dana. Kami akan pakai ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu, bagi Anda yang sakit, bagi Anda yang dalam masalah, bagi yang dalam problema. Saya tahu Tuhan yang akan menjamahnya dalam hidup Anda. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang perkasa, Engkau Tuhan yang hidup, yang berkemenangan dalam hidup ini sampai selama-lamanya. Aku berdoa bagi mereka yang memiliki masalah dalam kehidupan, dalam masalah dalam kesehatan, dalam masalah dalam hubungan. Tuhan, Engkau yang menyelesaikan ini bagi kami. Engkau yang membuat kami berkemenangan. Engkau yang membuat kami tumbuh sebagai pemenang, dan kami boleh bersorak bergirang karena Engkau. Anugerah-Mu limpah lebih dari cukup, Kau menyediakan bagi kami semua yang kami perlukan, karena kami hidup karena Engkau. Terpujilah nama-Mu yang kekal selama-lamanya. Kami percaya Engkaulah yang memberikan pada kami jauh limpah, lebih dari apa yang kami bisa doakan dan kami bisa minta. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom Bapak Saudara sekalian, para pemirsa dari Aruna Bisa Usaha Channel, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Dalam acara Wisdom ini, kita mempelajari banyak hal, terutama hari kita belajar mengenai bagaimana sorga berhubungan dengan bumi. Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana sorga itu berlaku, Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu tahu bagaimana cara pergi ke sorga? Orang pasti berpikir bahwa pergi ke sorga itu ya dia harus berbuat banyak kebaikan hari-hari ini. Kita tahu bahwa di muka bumi ada banyak kejahatan, Bapak Ibu. Anda harus berbuat banyak kebaikan, Anda harus berhasil dalam langkah Anda. Anda berbuat dosa yang sedikit, atau kesalahan sedikit, atau kegagalan yang sedikit, yang membuat Anda bisa masuk sorga dan menghindari neraka. Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini, konsep ini dipahami oleh beberapa kepercayaan yang ada di luar. Dan banyak agama di luar juga mengajarkan hal yang sama, bahwa kalau kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang benar, maka kita akan pergi ke sorga. Kalau kita mengerti bahwa seandainya Anda berkata bahwa Anda berbuat 80% kebaikan dan 20% kejahatan. Baik ya, 80% kebaikan, 20% kejahatan. Anda akan berkata bahwa aku pasti masuk sorga. Ya, Bapak Ibu, Anda pasti akan masuk sorga, tapi Anda ada sedikit kesalahan di sana. Berarti Anda berpikir bahwa dalam sorga itu ada 20% kejahatan, 20% keburukan, 20% hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Bagaimana itu bisa terjadi? Bapak Ibu, kalau kita melihat itu, sebetulnya itu dipandang oleh orang di dunia sebagai sebuah keselamatan yang palsu. Kalau Anda melihat, apakah betul keselamatan yang diberikan kepada kita adalah seperti itu? Mari kita melihat bahwa sebetulnya jawaban dari masalah ini seharusnya bisa memberikan jawaban. Masalahnya adalah banyak orang di muka bumi ini berpikir bahwa dia dapat melakukan sesuatu supaya dia bisa masuk surga. Anda pikirkan baik-baik apabila ada seorang yang belajar berenang dan kemudian salah dalam belajar dan dia sedikit tenggelam, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Kalau dia belajar menyetir mobil dan dia salah dalam mengendalikan mobil, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Nah, Bapak Ibu, kalau dia benar melakukannya, maka dia akan sampai pada tujuannya. Kalau kita melihat cerita ini, ada sedikit kesalahan atau ketidaktepatan di situ. Kalau Anda belajar menyetir mobil dan Anda benar, Anda tiba di tempat tujuan dan Anda berarti seakan-akan, tanda kutip, Anda sampai ke sorga.
Orang-orang yang sudah melakukan kebenaran atau melakukan hal yang baik seharusnya tidak lagi belajar mobil. Dia seharusnya sudah menjadi instruktur. Adalah sebuah kesalahan kalau Anda mengatakan, saya bisa masuk surga dengan 20% kejahatan. Bagaimana kita menyelesaikan cerita ini? Kita harus tahu bahwa surga memberikan anugerah kepada kita. Saya akan membacakan sebuah ayat di PL, di kitab Yesaya. Yesaya 55, ayat 10 dan 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit Bapak Ibu turunnya, tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi. Jadi, hujan dan salju turun dari langit, dan kemudian tidak kembali ke langit, tapi mengairi bumi. Membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini adalah indah sekali ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Dia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, kata Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ingat baik, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Ibu, kalau kita melihat hal itu, kita mengerti bahwa keselamatan itu dicurahkan dari sorga, dari atas kepada bumi. Bumi tidak bisa meraihnya. Kalau Anda berbuat baik, Anda berpikir Anda bisa masuk sorga. Kalau Anda tidak melakukan kejahatan, Anda berpikir bisa masuk sorga. Itu adalah konsep ide yang diberikan oleh bumi kepada sorga untuk melakukannya. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi saya percaya bahwa sebagai orang yang bertobat, orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita akan berbeda. Sorga memberikan kepada Anda keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda mengerti kisah ini, di kitab PB, di kitab Yohanes yang ke-6, saya akan membacakan ayat 31. Firman Tuhan berkata, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari sorga. Nah, Bapak Ibu, itulah merupakan sebuah ayat yang kita bisa terima sebagai sebuah kebenaran. Dalam keselamatan, Bapak Ibu, keselamatan itu memiliki 3 level. Kalau kita mengerti level pertama adalah level penebusan. Nah, itu adalah level yang penting engkau terima daripada Tuhan sendiri. Di level itu, Bapak Ibu, Anda tidak perlu yang namanya perbuatan Anda, keinginan Anda, perbuatan baik Anda tidak akan direkam, tidak akan diperhitungkan. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan Anda buat nanti di level kedua. Di level pertama, engkau menerima Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepadamu. Jawaban dari sorga adalah sorga datang ke muka bumi untuk meraih muka bumi. Sorga akan berkata bahwa engkau bukanlah seorang yang mengambil inisiatif, tapi sorga yang memberikan inisiatif. Sorga itu siapa? Karena pernah membaca dalam firman Tuhan, the time is fulfilled, the kingdom is on hand. Waktunya telah genap, kerajaan sorga sudah tiba. Siapa kerajaan sorga sudah tiba itu? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan datang dan memberikan kepada Anda keselamatan itu. Nah, keselamatan itu adalah keselamatan yang general, diterima oleh semua orang. Semua orang bisa menerimanya, semua orang berhak menerimanya. Keselamatan itu adalah keselamatan yang kekal dari sorga, dan engkau tidak akan dapat lagi berpikir untuk engkau membuat sebuah ide untuk engkau selamat. Semua dari sorga, bukan dari bumi. Dari sorga turun ke bumi, dan bukan dari bumi yang meraih sorga. Bukan dari bumi yang mengambil sorga. Bukan dari bumi yang mengambil semua yang ada di sorga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, itulah konsep yang Tuhan berikan kepada Anda. Di sorga, kalau Anda berkata Anda berbuat 80% kebaikan dan 20% kejahatan, orang berpikir pasti masuk sorga dong. Bapak, Ibu,
Kalau Anda melihat ini, dalam 80% kebaikan, 20% kejahatan, engkau pasti masuk surga, berarti di sorga ada 20% kejahatan. Dan itu mustahil sekali kalau kita melihatnya. Bapak Ibu, itulah sebabnya kenapa keselamatan itu Tuhan berikan. Ini merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, dan manusia bisa menerimanya. Tanpa perbuatan baik, tanpa sebuah hasil yang indah, tanpa mencapai tujuan, engkau tidak bisa berikan kepada Tuhan. Keselamatan adalah dari Tuhan kepada Anda. Dari Tuhan Yesus kepada Anda. Dari sorga itu diberikan kepadamu, supaya engkau bisa menerimanya dengan penuh sukacita. Bapak Ibu, berapa Anda mengerti bahwa keselamatan seperti itu hanya ada satu jalan? Keselamatan hanya bisa diberikan sorga kepada bumi melalui Tuhan Yesus Kristus. Di luar itu, tidak akan ada lagi manusia yang bisa melakukannya. Oleh karena itu, berbahagialah saudara, kalau Anda saat ini sudah selamat dan menerima Tuhan, engkau dijanjikan sebuah tempat yang indah, engkau akan duduk bersama dengan Dia dan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi di muka bumi ini, Bapak Ibu, Anda masih melakukan hal-hal yang level kedua, dan apabila perlu sampai level ketiga. Bapak Ibu, di tempat itulah engkau sekarang berjuang untuk berdoa. Engkau berjuang untuk menyembah Tuhan. Engkau berjuang dalam hidupmu sebagai sebuah anugerah, sebuah ingatan yang engkau lakukan karena engkau sudah selamat. Karena engkau sudah menerima keselamatan dalam hidupmu, maka engkau melakukan itu semua sebagai sebuah tanda engkau mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, apakah Anda sudah terima keselamatan dari Tuhan Yesus? Terima, supaya hidupmu menjadi berbeda dan engkau layak untuk diterima masuk dalam kerajaannya yang ilahi. Puji nama Tuhan. Shalom.